Kenalkan, nama saya Ron Mumpuni Gultom dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dengan NIM 333230119. Di sini saya mendapat tugas mingguan dari praktikum penelitian operasional 1. Saya juga dari kelompok 14, di mana ada modul 3 dengan judul analisis sensitivitas, di mana ada sebuah soal, sebuah usaha bergerak di bidang industri home furnishing, di mana memproduksi jenis barang yaitu lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemur lipat. Masing-masing urutan dilengkapi dengan K, P, dan J. Setiap barang tersebut diproses menjadi tiga bagian, di mana pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan juga waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di pemotongan, dan 1 jam di perakitan. Untuk menghasilkan satu unit piring, dibutuhkan waktu 4 jam di pengukuran, 1 jam di pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat, dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Adapun juga keuntungan per unit yang akan diperoleh pada pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, dan jemur lipat sebesar $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan, di mana kita mencari model matematika jika mendapatkan keuntungan yang optimal. Adapun juga nilai sale price dari ketiga produk, lalu lalu yang C adalah solusi baru, penambahan atau pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran, dan yang D, di mana kita mencari jika ingin membuat jemuran handuk dengan harga $80, habis itu keuntungan $6 per unit, di mana dilakukan dengan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Coba jelaskan. Nah, sebelumnya juga kita sudah dapat juga nih model matematikanya, di mana lemari kaca dilambangkan dengan K, lemari piring dilambangkan dengan P, dan jemur lipat dilambangkan dengan J. Adapun juga model matematikanya juga di mana fungsi tujuan, di mana kita mencari nilai optimum dengan dan mencari besar keuntungan per unitnya, di mana 2K tambah 4P tambah 3J tambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,3. Selanjutnya fungsi kendala, di mana batasan yang harus dipenuhi untuk mencari nilai yang objektif, nilai optimal. Ada 3K tambah 4P tambah 2J tambah 1, di mana kita menggunakan variabel select karena pada kasus ini kita mencari maksimasi sehingga menggunakan tanda kurang lebih sama dengan. Adapun juga 2K tambah 1P tambah 2J sama dengan 40, kurang lebih sama dengan 40, habis itu 1K tambah 3P tambah 2J kurang lebih sama dengan 80, 80 masing-masing itu pengukuran, potongan, dan perakitan. Langsung saja kita mulai dari POM-QM. Kita sudah memasuki aplikasi yang pertama, yaitu POM-QM. Di mana mula-mula kita mulai saja dari benar programming. Kita tulis judulnya yaitu analisis sensitivitas. Habis itu kita ini ya tiga. Habis itu number constraint-nya itu 3, variabelnya 3, di mana objeknya adalah maksimal. Lalu kita klik oke. Oke, di mana di sini adalah setiap variabelnya, di mana yang pertama itu adalah lemari kaca. Eh, lemari kaca. Di mana yang kedua itu variabelnya koefisiennya adalah lemari piring. Habis itu ada yang ketiga adalah jemuran lipat. Habis itu constraint satunya yaitu adalah pengukuran. Constraint duanya adalah pemotongan. Constraint tiganya adalah perakitan. Adapun nilai maksimalnya adalah gimana seperti tadi dari fungsi dari fungsi tujuannya juga 2, 4, 3. Adapun juga pada pengukuran nilainya adalah 3, lemari piring 4, 2. Adapun pada pemotongan tadi adalah 2, 1, 2.
Adapun juga pada perakitan, sini ada satu, piring tiga, sini dua. Adapun juga nilai keuntungan optimalnya adalah 60. Seperti tadi dari sini, di sini adalah dimana seperti tadi adalah kapasitasnya tidak kita menggunakan maksimasi. Sini 40 dan di sini adalah 80 jam. Ingat, tandanya adalah kurang lebih sama dengan karena kita mencari nilai maksimal sehingga kita mencari sehingga tidak boleh melebihi dari kapasitas yang ditentukan. Oke, setelah seperti ini kita langsung solve saja. Ya, sudah didapatkan hasil dari solusinya adalah sebesar lemari kaca itu 0, lemari piring adalah 6,67, jemuran lipat adalah 16,67 dolar. Adapun juga keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 76,67 dolar. Selanjutnya juga kita mencet iterasi ini. Ya, kita sudah dapat iterasinya ada P3 iterasi. Ya, langsung aja. Di mana iterasi ini merupakan bagian nanti yang akan digunakan di aplikasi Excel. Itu saja cukup sekian dari form QM. Selanjutnya kita masuki aplikasi yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki Microsoft Excel. Yang pertama kita mulai dari shadow price, di mana shadow price ini merupakan angka pengganda yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kapasitas sumber daya. Mana kita mulai di mana kita langsung copy aja dari sini. Setelah lalu kita salin di sini. Selanjutnya, selanjutnya nilai assembly leasing dan packing ini kita dapat dari nilai ZJ ini. Dimana langsung aja ya. Setelah itu kita langsung cari ke change vector di mana nilai solusi lama ini berasal dari quantity ini. Karena langsung saja kita copy dengan langsung turunkan saja. Adapun juga nilai perubahan ini berasal dari nilai ini, yang ini, nilai dari select satu ini. Di mana nilai tersebut kita di mana nilai dari select satu ini kita kali 0,5 dikali 5 dari penambahan 5 jam pada proses perakitan. Dengan ini kali 5 kali 5. Oke, kita sudah dapat nilai perubahannya. Selanjutnya kita mencari solusi baru di mana solusi lama ditambah perubahan sama dengan 8,332. Selanjutnya langsung saja kita turunkan. Kita sudah dapat nilainya. Selanjutnya kita mencari keuntungan lamanya di mana keuntungan lama kita di mana nilai iterasi dikali nilai solusi baru. Jadi kita gunakan rumus sum kali ini titik koma lalu kita kali solusi baru turun sama dengan nah, untuk mencari keuntungan barunya kita menggunakan rumus sum produk sama dengan iterasi dikali kita kalinya menggunakan titik koma solusi baru lalu kita dapatkan sama dengan 20.834. Ini kita langsung diubah untuk umum. Selanjutnya keuntungan lama diperoleh dari nilai ZJ-nya ini, di mana daripada quantity. Ya, sama dengan ini.
Adapun nilai perubahan dari ini kita peroleh di mana sama dengan keuntungan baru dikurangi keuntungan lama sama dengan 4,1657. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai pengurangan pada 5 jam. Untuk mencari nilai pengurangannya ini kurang lebih masih sama seperti sebelumnya. Kita ambil kita ambil nilai produknya ini dari kuantitinya ini di mana ada sama dengan ini. Lalu kita copy saja. Untuk nilai perubahannya ini kita gunakan dari Slack satu, di mana sama dengan ini N28 dikali karena ini mencari pengurangan di mana kita menggunakan minus 5 sama dengan minus 1,65. Adapun juga untuk mencari solusi baru dilakukan dengan sama dengan ini solusi lama ditambah perubahan. Hasilnya adalah 5.002. Untuk mencari nilai keuntungan baru pada pengurangan 5 jam proses perakitan, kita dapat menggunakan rumus sama dengan seperti tadi, sama produk ke kurung iterasi kali solusi baru. Adapun juga hasilnya didapat adalah 72,50. Selanjutnya untuk mencari keuntungan lama diperoleh dari nilai ZJ pada kuantiti, mana keuntungan lamanya adalah sebesar 7,667. Adapun juga nilai perubahan sama dengan keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Nilai yang diperoleh adalah minus 4,16. Minus 4,16. Adapun juga untuk mencari reduce cost tersebut. Reduce cost tersebut kita langsung saja masukkan jumlah yang diperlukan dari sini. Adapun juga ini adalah 3. Jumlah yang diperlukan adalah 3 jam. 3 jam untuk pengukuran, 4 jam untuk pemotongan, 1 jam untuk 1 jam untuk perakitan. Adapun juga nilai yang total per jamnya itu kita peroleh dari nilai assembly, finishing, dan packingnya dari sini. Bisa saja kita copy dari sini. Maaf, maaf, sebentar. Di sini jadi 0,83, 0,67 dan 0. Adapun juga nilai totalnya adalah dari nilai totalnya sama dengan jumlah yang diperlukan dikali nilai per jam. Sama dengan dikali. Adapun nilainya adalah 2,49. Selanjutnya langsung saja kita blok. Nah, sudah didapatkan hasilnya di mana total dari assembly-nya adalah 2,49, finishing-nya adalah 2,68, dan page caking-nya itu sama dengan 0. Adapun juga kita mencari total dari biayanya sama dengan sum sama dengan kali kurung. Ya, total biaya yang diperoleh adalah 5,17. Ya, langsung saja di mana kita sudah mendapatkan shadow price dari ketiga produk di mana 0,83, 0,67, dan 0.
Selanjutnya juga untuk solusi baru pada penambahan dan pengurangan di bagian pengurangan, di mana perubahan peroleh pada penambahan adalah 4,1657, untuk perubahan pada yang pengurangan 5 jam adalah 4,165 minus 4,165. Adapun juga nilai total perubahannya seperti tadi adalah yang sudah tadi saya bilang adalah 5,17. Adapun juga pada pertanyaan apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya dengan harga jual $80 dengan keuntungan yang diperoleh adalah $6 per unit, jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena total biaya yang diperoleh ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari harga jual yang mendapatkan keuntungan $6 per unit, di mana total biaya ini lebih kecil dari keuntungannya, sehingga berpeluang besar untuk memproduksinya. Itu saja cukup dari materi yang saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.